Bayangkan kamu bangun pagi ini, terus tulang punggungmu tuh punya indikator bensin kayak di dashboard mobil. Wah, pasti rame banget tuh bunyi peringatannya tiap pagi. Nah, iya kan? Kedap-kedip merah terang pas persendian kamu hampir aus, atau bunyi nyaring waktu otot kamu hampir robek karena postur kerja yang buruk. Sayangnya kita nggak punya dashboard canggih kayak gitu ya. Betul banget. Kita tuh rutin bawa motor atau mobil ke bengkel tiap 10.000 kilometer buat servis berkala. Tapi sistem gerak kita sendiri, sistem yang kita pakai buat napas, jalan, kerja tiap detik seumur hidup, malah kita biarin aja tanpa evaluasi. Sampai akhirnya rusak parah dan kita nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan pas sudah rusak, baru panik nyari bantuan. Yap, makanya selamat datang di Next Gen Physio dengan tagline Movement Revolution. Di sesi ngobrol mendalam kita kali ini, kita nggak bakal ngebahas cara ngobatin orang sakit. Khusus buat kamu, ya para mahasiswa profesi fisioterapi yang besok pagi udah harus berhadapan sama pasien di stase klinis. Atau mungkin buat kamu yang lagi merancang masa depan klinikmu sendiri, ya kan? Bener, kita bakal membongkar tumpukan dokumen klinis yang, jujur aja, bisa ngubah total cara kamu bekerja nantinya. Dan dokumen yang ada di depan kita ini ambisinya masif banget sih. Kita bakal bedah konsep yang namanya Annual Physiotherapy Visit atau kunjungan fisioterapi tahunan. Sekaligus ngebahas arsitektur movement system screening dari anak-anak, usia produktif, sampai geriatri. Basis argumen kita hari ini tuh bertumpu pada pedoman klinis resmi ya, termasuk white paper dari American Physical Therapy Association atau APTA tahun 2015. Betul. Dan dokumen ini tuh bener-bener jadi game changer buat profesi kita. Jujur ya, waktu saya baca tumpukan riset ini, ada satu poin yang rasanya kayak, wow, ini mau ngerombak abis identitas profesi fisio. Di white paper APTA 2015 itu ditekankan kalau fisioterapis tuh lagi didorong buat bergeser dari apa yang kita lakukan jadi apa yang kita ketahui. Iya, pergeseran paradigma. Mereka ngelabelin fisio sebagai movement system experts. Tapi, tunggu dulu deh. Bukannya dari dulu fisio emang ngurusin gerak ya? Kita ngasih latihan, ngelakuin terapi manual, apa bedanya gagasan baru ini sama apa yang udah diajarin di kampus selama bertahun-tahun? Bedanya itu ada di cara kita mandang gerak itu sendiri. Selama ini, profesi kita tuh seringnya cuma jadi tukang reparasi akibat dari gagalnya gerak. Oh, kayak pemadam kebakaran gitu ya? Nunggu ada api dulu? Nah, tepat banget. Pasien cedera lutut datang, kita perbaiki lututnya. Sangat reaktif kan? Tapi APT ngedefinisin sistem gerak itu bukan cuma sekedar otot dan tulang loh. Ini tuh integrasi fisiologis absolut. Maksudnya melibatkan sistem lain di tubuh kita? Iya, gerak manusia kan diproduksi dari interaksi sistem saraf, kardiovaskular, paru-paru, endokrin, bahkan integumen atau kulit. Kalau kita mengklaim diri sebagai ahli dari sistem yang sekompleks itu, ironis banget nggak sih kalau kita baru bertindak pas sistemnya udah kolaps? Masuk akal. Ibaratnya gini deh, orang datang ke dokter gigi tiap 6 bulan buat ngebersihin karang gigi kan, mereka nggak ngerasa sakit pas datang. Betul, cuma buat ngecek dan bersihin aja. Makanya otot rotator cuff di bahu kita juga bisa ngalamin robekan mikro tiap kali kita duduk bungkuk di depan laptop. Iya, berbulan-bulan tuh postur jelek. Dan itu tanpa rasa sakit yang berarti kan? Kenapa kerusakan mikro di sistem gerak ini nggak pernah dievaluasi secara rutin? Nah, itu dia inti masalahnya. Makanya pada 2018, APTA ngerilis posisi resmi mereka soal Annual Physical Therapy Visit ini. Paradigma utamanya itu benar-benar geser ke prevention and wellness, pencegahan. Berarti tujuannya buat nge-track penurunan fungsi ya? 100% betul. Tujuan kunjungan tahunan ini buat memetakan tren penurunan fungsi fisik seseorang dari tahun ke tahun. Kita ngelacak kerusakan mikro atau kompensasi biomekanik yang tadi kamu sebutin. Sebelum itu berubah jadi disabilitas permanen yang bikin orang tersebut hilang kemandiriannya. Oke, secara filosofis dan saintifik saya paham. Konsep dari Amerika ini ideal banget sih. Tapi, mari kita bawa diskusi ini ke realitas lapangan di Indonesia. Waduh, mulai masuk ke ranah yang agak berat nih. Harus dong. Sistem kesehatan utama kita kan BPJS, dan itu sifatnya reaktif banget. Kalau kamu nggak punya diagnosis penyakit, asuransinya kan nggak bakal jalan. Iya sih, memang prosedurnya begitu.
Emang betul sih BPJS punya program preventif kayak cek kesehatan berkala atau Prolanis buat penyakit kronis di puskesmas. Tapi, bukannya mereka nggak peduli sama sekali soal gerak? Nah, itu tuh blind spot atau titik buta paling gede di sistem layanan primer kita sekarang. Program Prolanis emang luar biasa bagus buat ngevaluasi parameter metabolik ya. Kayak tensi darah, gula darah gitu Iya, kan? betul, kolesterol juga. Tapi mereka benar-benar absen buat ngevaluasi fondasi dasar yang nentuin parameter metabolik itu, yaitu kapasitas sistem geraknya. Ya juga. Padahal kan gula darah itu dibakarnya lewat gerak otot. Tepat, gula darah sama tekanan darah itu diregulasi secara langsung sama seberapa aktif otot skeletal kita berkontraksi. Gimana ceritanya kita minta lansia penderita diabetes buat rutin jalan kaki, kalau biomekanik lututnya aja hancur dan nggak pernah dicek? Wah, ini menarik banget. Artinya, dokter nyuruh pasien Prolanis banyak gerak, tapi nggak ada yang ngecek apakah mesin buat bergeraknya itu berfungsi dengan efisien atau malah ngebahayain. Betul, malah disuruh jalan padahal lututnya bermasalah. Tapi masalah klasik muncul lagi nih. Kalau kita ngusulin screening gerak massal ini ke sistem nasional, pasti bakal kebentur urusan biaya kan? Pasti dibilang, aduh buang-buang anggaran aja. Kalau kita ngomongin cost effectiveness atau hitungan ekonomi kesehatannya, justru ketiadaan screening gerak inilah yang ngebakar anggaran negara loh. Masa sih? Coba jelasin logikanya gimana? Gini, bayangin ada seorang lansia yang keseimbangannya nurun drastis, tapi nggak pernah terdeteksi karena nggak pernah di-screening. Suatu hari, dia jatuh di kamar mandi, terus ngalamin hip fracture, patah tulang panggul. Waduh, itu fatal banget buat lansia. Sangat fatal. Coba hitung berapa biaya yang harus dibayar BPJS buat operasi pasang pen titanium, rawat inap 2 minggu, risiko pneumonia karena bed rest, sampai rehabilitasi pasca operasi berbulan-bulan. Gila, itu mahal banget pastinya. Nah kan, jauh lebih murah bayar fisioterapis buat ngelakuin movement screening setahun sekali dan ngasih intervensi pencegahan jatuh daripada ngebiayain satu kasus patah tulang panggul. Argumen ekonomi yang sangat-sangat kuat. Tapi sayangnya, kan belum semua vaskes bisa atau mau ngeklaim tindakan preventif ini. Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin, yang mungkin nanti mau bikin klinik praktek mandiri. Yang nggak kerja sama-sama BPJS maksudnya? Iya, yang murni berbasis cash. Bukannya ketiadaan dukungan asuransi ini jadi tembok buntu buat nerapin screening tahunan ini. Justru sebaliknya loh. Di dunia klinik mandiri, ini tuh bukan tembok buntu. Ini tuh blue ocean yang nggak ada pesaingnya sama sekali. Oh iya? Kok bisa gitu? Ketiadaan asuransi berarti kamu bebas ngerancang annual physio visit ini sebagai layanan premium berbasis cash khusus buat populasi orang sehat. Selama ini kan klinik fisio cuma rebutan pangsa pasar orang sakit. Iya juga ya, kita selalu nunggu orang cedera datang. Nah, kalau kamu ngubah model bisnismu jadi manajemen kesehatan jangka panjang, di mana orang sehat datang setahun sekali buat ngevaluasi fungsionalitas tubuhnya, kamu tuh lagi nyiptain loyalitas. Klien nggak bakal ngelihat kamu cuma sebagai tukang urut medis pas sakit pinggang aja. Tapi lebih ke konsultan kesehatan ya? Bener, konsultan seumur hidup untuk ngejaga kemandirian fisik mereka. Wah, saya suka banget cara berpikir itu. Ini shifting target pasar yang radikal banget. Tapi pertanyaannya, kalau kita minta orang sehat datang dan bayar ke klinik, value apa yang kita kasih? Pastinya harus ada nilai ukurnya yang jelas dong. Iya kan, kita nggak bisa dong sekedar nyuruh mereka ngelakuin gerakan acak terus bilang, gerakan Bapak kurang bagus nih, harus ada metrik yang solid. Tentu saja. Coba kita masuk ke algoritmanya deh, gimana caranya kita menstandarisasi pemeriksaan ini buat orang usia 10 tahun, 30 tahun, sampai 80 tahun. Oke, algoritma kunjungan tahunan ini emang disesuaikan secara spesifik berdasar usia ya, age appropriate. Tapi sebelum masuk ke spesifikasi umur, APTA tuh punya satu arsitektur universal yang wajib dilakukan ke semua umur. Ini namanya General Movement Screen. General Movement Screen, ada metrik khususnya nggak? Ada 5 metrik kunci yang dinilai dari tiap gerakan. 5 metrik, apa aja tuh? Dan kenapa nggak cukup cuma ngelihat, orangnya bisa ngerjain gerakannya atau enggak? Apakah melambat dibanding orang normal? Terus amount atau amplitudonya? Apakah rentang geraknya penuh? Terus yang ketiga? Simetri. Apakah ada perbedaan kompensasi antara kanan dan kiri? Keempat, itu kontrol. Gimana koordinasi motoriknya? Apakah tremor atau goyah? Dan yang terakhir, symptom alteration. Apakah gerakan itu memprovokasi nyeri atau sesak napas?
Jadi kalau saya nyuruh pasien jongkok ngambil barang di lantai, saya nggak cuma ngasih centang di kertas pasien, bisa jongkok gitu ya? Jangan cuma dicentang dong. Berarti saya harus observasi. Apakah dia turunnya lambat banget karena takut jatuh? Itu masuk SPED kan? Terus apakah dia miring ke kanan karena lutut kirinya ngehindarin beban? Itu simetri. Dan apakah dia ngernyit kesakitan? Itu symptom alteration. Gila, sangat analitis ya. Banget. Itu yang ngebedain fisio sebagai movement system expert. Lalu, gerakan fungsional apa aja sih yang diuji secara universal ini? Gerakannya tuh bener-bener fondasi kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari menolehkan kepala ke berbagai arah, berguling dari telentang ke tengkurap, sit to stand atau bangun dari kursi. Termasuk jongkok juga ya? Iya, jongkok, terus berjalan, atau kalau buat bayi ya merangkak. Sampai ke fungsi lengan kayak menjangkau barang jauh, menggenggam, dan memanipulasi objek kecil. Masuk akal banget. Setelah general movement screen ini beres, barulah kita masuk ke algoritma spesifik usianya kan? Mari kita mulai dari anak-anak deh. Populasi pediatri rentang 0 sampai 21 tahun. Bayangan saya, anak-anak tuh kan aktif banget lari sana-sini. Apa yang perlu kita telusuri dari mereka? Kalau buat pediatri, landasannya tentu saja milestones tumbuh kembang dari CDC ya. Tapi buat anak usia sekolah, fokus fisio tuh beralih ke partisipasi fisik sama profil perilakunya. Kita ngevaluasi lingkungan sekolahnya, dan yang paling penting, aktivitas fisik harian sama paparan layar atau screen time. Tunggu sebentar. Ngecek durasi screen time anak main gadget, bukan itu ranahnya dokter anak atau psikolog pendidikan ya? Kenapa fisio harus repot-repot ngecek berapa jam anak main iPad? Karena postur statis dan kurang gerak di usia yang krusial ini, itu bisa secara permanen ngerubah arsitektur sistem geraknya loh. Wah, ngaruh ke struktur badannya langsung. Banget. Kalau anak ngabisin 6 jam sehari nunduk ngeliat layar, fasia dan otot lehernya bakal beradaptasi. Secara struktural memendek, terus pembentukan kurva tulang belakangnya juga terganggu. Astaga. Dan densitas tulangnya nggak bisa maksimal karena kurangnya pembebanan dari aktivitas kayak lari atau lompat. Kalau kita nggak intervensi pas fasia dan tulangnya masih fleksibel, kita tuh ibaratnya lagi ngebiarin anak ini tumbuh jadi pasien dewasa dengan nyeri leher kronis di usia 25 tahun. Wow, jadi kita tuh nggak sekedar mutusin kebiasaan buruk aja ya, tapi bener-bener lagi mencegah deformitas struktural jangka panjang. Oke, mari kita asumsikan anak ini tumbuh dewasa dan sekarang ada di rentang usia adult atau dewasa produktif. Usia 20 sampai 60-an lah. Pekerja kantoran yang duduk 10 jam sehari nih biasanya. Nah iya, target empuk tuh. Saya lihat di pedoman APTA ini ada banyak banget instrumen screening yang agak asing sih buat saya. Ada PROMIS, GAD-7, Stop Bank. Coba deh jelasin secara logis kenapa fisio ngurusin parameter-parameter ini. Oke, buat dewasa produktif, fokus kita kan stratifikasi resiko penyakit kronis sama ergonomi fungsional. Kita pakai kuesioner PROMIS buat memetakan kualitas hidup secara umum. Nah, masuk ke GAD-7, ini tuh instrumen buat ngedeteksi gangguan kecemasan umum. Nah ini yang saya bingung. Kenapa fisio peduli soal cemas dan stres? Karena riset neuroscience nunjukin kalau kecemasan kronis dan stres tinggi itu bakal mensensitivisasi sistem saraf pusat kita. Artinya, ambang batas nyeri pasien tuh jadi turun drastis. Oh, jadi lebih gampang rasa sakit. Betul. Nyeri punggung bawah yang secara mekanis mungkin cuma ringan, itu bisa dirasain sebagai nyeri yang melumpuhkan banget, karena otaknya lagi ada di kondisi fight or flight terus-terusan. Ah, ngerti-ngerti. Kalau kamu cuma fokus benerin otot punggungnya, tanpa merujuk masalah kecemasannya, rasa sakitnya nggak bakal pernah hilang. Ini perspektif yang luar biasa sih. Kalau sistem sarafnya lagi kebakaran karena stres, terapi fisik apapun bakal dimentahin sama otaknya sendiri ya. Persis. Otaknya nolak rileks. Terus gimana dengan kuesioner Stop Bank? Ini kan alat screening buat obstructive sleep apnea, kondisi henti napas pas tidur kan? Sekali lagi, rasanya agak aneh fisio nanyain pasien tuh ngorok atau nggak pas tidur. Jangan salah. Ini krusial banget loh. Sistem gerak kita, terutama otot dan jaringan ikat, itu ngelakuin regenerasi seluler dan pembuangan sisa metabolik pas kita ada di fase deep sleep. Pas tidur nyenyak ya? Ya. Nah, kalau pasien ngalamin sleep apnea, jalan napasnya kan tertutup berkali-kali semalaman. Tubuhnya ngalamin hipoksia atau kekurangan oksigen akut. Akibatnya, fase deep sleep-nya hancur.
otomatis ototnya nggak dapat oksigen buat pemulihan dong. Tepat. Pasien dewasa yang datang dengan keluhan otot kaku terus-terusan atau nyeri leher yang nggak sembuh-sembuh, seringkali akar masalahnya adalah jaringan tubuhnya itu lagi mencekik dirinya sendiri tiap malam karena kurang oksigen. Screening ini ngebantu kita ngedeteksi bendera merah buat dirujuk ke dokter spesialis tidur. Berarti annual visit ini benar-benar memposisikan fisio sebagai garda depan deteksi dini berbagai sistem tubuh ya, bukan cuma soal otot polos doang. Terus, buat mengukur kapasitas fisiknya sendiri pada orang dewasa, tes apa sih yang aplikatif dan cepat? Soalnya kan kita cuma punya waktu evaluasi mungkin 30-60 menit aja. Tenang, kita nggak butuh alat canggih kok. Buat kapasitas aerobik, kita bisa pakai 6-minute walk test. Terus buat fungsionalitas beban tubuh atas dan bawah, kita pakai tes dorong lantai, kayak push-up test, dan 5 times sit to stand. Oh, yang bangun dari kursi 5 kali secepat mungkin itu ya? Betul. Dan buat mobilitas, kita pakai Apley Scratch Test. Tes klasik yang nyentuh punggung dari atas dan bawah itu kan? Iya. Itu bagus banget buat ngelihat asimetri fleksibilitas sendi bahu yang pastinya sangat relevan buat pekerja yang duduk seharian. Sangat elegan dan efisien ya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke populasi terakhir. Pasien tersebut menua dan masuk ke rentang geriatri, 65 tahun ke atas. Asumsi pertama yang muncul di kepala kita pasti cegah mereka jatuh. Betul nggak? Pencegahan jatuh emang prioritas utama sih. Tapi ada satu protokol keamanan yang absolut dan nggak boleh dilanggar. Apa tuh? Pada geriatri, sebelum kamu nyuruh mereka ngelakuin tes fisik apapun, kamu wajib memeriksa resting vitals, detak jantung istirahat, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Oh, ngecek kondisi dasar jantungnya dulu. Iya. Jangan pernah minta lansia ngelakuin tes berjalan cepat kalau tensi darah sistoliknya lagi 180, karena itu bisa memicu masalah kardiovaskular akut tepat di depan matamu sendiri. Keamanan nomor 1, jelas banget. Setelah kita mastiin tanda vital mereka hijau dan aman, apa instrumen spesifik buat ngukur resiko jatuhnya? Kenapa kita nggak sekedar nyuruh mereka berdiri satu kaki aja terus ngitung pakai stopwatch? Karena berdiri satu kaki itu sifatnya statis. Di dunia nyata, lansia tuh sangat jarang jatuh pas lagi berdiri diam. Mereka jatuh pas lagi bertransisi atau bergerak. Masuk akal juga sih. Pas lagi jalan atau muter badan ya jatuhnya. Makanya, algoritma gold standard kita pakai Short Physical Performance Battery atau SPBB. Di dalam SPBB ini ada evaluasi kecepatan berjalan dalam jarak 4 meter, keseimbangan posisi kaki progresif, dan 5 times sit to stand tadi. Bangun dari kursi 5 kali secepat mungkin tanpa dibantu tangan. Ini buat ngetes kekuatan kakinya. Iya, ini krusial. Karena tes ini nggak sekedar ngukur kekuatan sendi lutut, tapi nguji power konsentris otot paha depan. Otot ini tuh ibarat rem hidrolik utama pas tubuh lansia ditarik oleh gravitasi bumi pas mau duduk. Oh, jadi kalau power otot pahanya udah hilang, mereka bukan cuma nggak bisa bangun, tapi pas mau duduk mereka bakal terbanting ke kursi ya? Wah, itu sangat beresiko ngeramukin tulang ekornya dong. Betul banget. Tapi dari semua tes tadi, ada satu tes yang menurut saya paling mengintimidasi sih buat lansia. Tes floor transfer, mengevaluasi kemampuan mereka bangun dari lantai. Kenapa sih kita harus maksa lansia turun ke lantai? Kayaknya kasihan banget. Kelihatannya emang gitu, tapi ketidakmampuan bangun dari lantai itu adalah urusan hidup dan mati loh. Di literatur medis geriatri, ada istilah yang sangat menakutkan, namanya the long lie, atau terbaring lama. The long lie. Maksudnya di mana tuh? Bayangin ada seorang lansia yang tinggal sendirian. Dia tersandung dan jatuh di lantai jam 7 pagi. Tulangnya nggak ada yang patah sih, tapi dia nggak punya kekuatan dan koordinasi motorik buat ngebalik badan dan dorong tubuhnya ke posisi merangkak. Ya ampun. Akhirnya, dia terdampar di lantai ubin yang dingin selama 10 jam, sampai keluarganya pulang. Apa yang terjadi? Ototnya mulai rusak, ngalamin rhabdomyolisis. Ginjalnya terbebani toksin dari otot yang rusak itu. Dia ngalamin dehidrasi ekstrim dan hipotermia. Astaga, jadi bahayanya justru pas setelah jatuhnya ya? Iya, banyak lansia meninggal bukan karena dampak benturan jatuhnya, melainkan karena komplikasi mematikan dari the long lie tersebut. Gila, fakta tentang the long lie itu bener-bener ngubah cara pandang saya nih. Nguji floor transfer ternyata bukan sekedar ngelihat fleksibilitas, melainkan nguji kapasitas murni buat survival atau bertahan hidup. Screening tahunan ini bener-bener mengungkap banyak banget hal yang terabaikan. Betul,
Makanya ini revolusioner banget kalau diterapin. Tapi gini, dengerin semua kompleksitas dari pediatri, terus sleep apnea di orang dewasa, sampai tes survival buat lansia. Saya jadi ngebayangin mahasiswa fisio yang lagi dengerin podcast ini nih. Wah, pasti kepalanya lagi penuh banget sekarang. Nah iya, mahasiswa yang besok jadwalnya stase di puskesmas kecamatan atau di klinik yang super sibuk, gimana caranya mereka bisa ngeeksekusi semua konsep tinggi dari Amerika ini jadi pilot project di lapangan? Nanti kalau mereka nerapin hal yang aneh-aneh, dimarahin sama CE atau clinical educator mereka karena nggak ngikutin instruksi standar, gimana tuh? Disinilah letak negosiasinya, teman-teman. Kamu tuh nggak datang ke CE buat ngebuang prosedur lama. Kamu datang bawa tawaran inovasi tanpa biaya. Tanpa biaya. Caranya? Kamu bisa mempresentasikan annual PT Visit ini sebagai proyek peningkatan mutu layanan kesehatan primer. Di Puskesmas kan kita udah punya program posyandu buat balita dan posbindu buat lansia. Nah, kamu bisa ngusulin satu pos tambahan di ujung alur pelayanan mereka khusus buat movement system screen ini. Praktisnya gimana di lapangan? Maksud saya, infrastruktur puskesmas di kita kan kadang sangat terbatas. Kita nggak punya ruangan luas atau alat canggih. Itulah keindahan dari konsep ini. Sangat minimalis. Buat screening lansia, pakai SPPB tadi, kamu cuma butuh satu kursi kokoh tanpa sandaran lengan, sebuah stopwatch di HP-mu, dan area lantai datar lurus panggang 4 meter aja. Udah, itu doang. Nggak butuh alat ribet. Itu doang. Terus buat anak-anak balita, kamu cuma butuh mainan kecil buat ngeliat simetri tangan mereka pas ngeraih objek, dan area kecil buat mereka ngerangkak atau berguling. Wah, jadi bener-bener nggak ada alasan nggak ada alat ya. Dan kalau dipikir-pikir, ide ini bisa ditarik keluar fasilitas kesehatan loh. Kamu bisa bawa konsep ini ke agenda Car Free Day di alun-alun kota, terus bikin stand di sana. Ide bagus banget tuh. Atau datengin kantor-kantor dinas buat screening kesehatan kerja para ASN. Bener. Selain nemuin masalah biomekanik lebih awal, ini tuh strategi branding profesi tingkat dewa sih. Kamu secara langsung lagi ngedukasi masyarakat luas dari segala lapisan umur, kalau fisioterapis itu ahli sistem gerak yang analitis, bukan cuma tenaga teknis yang lakuin pijat dan pasang alat listrik doang. Setuju banget. Dan ada satu aturan main yang nggak boleh dilupain sama mahasiswa klinis pas ngelakuin screening ini di komunitas. Ketahui batas profesimu. Ah, bener. Patient safety ya? Iya. Evaluasi ini tuh ibarat jaring deteksi dini. Kalau pas screening tensi awal di komunitas, kamu nemuin tekanan darah lansia 180/100, atau pada orang dewasa skor stop banknya tinggi indikasi sleep apnea akut, kamu nggak ngelakuin intervensi fisio ke mereka hari itu. Terus harus diapain? Kamu rujuk mereka kembali ke dokter spesialis atau dokter umum di puskesmas tersebut. Ini tuh ngebuktiin kalau fisioterapis mampu bekerja dalam kerangka kolaborasi interprofesional yang aman, menjunjung patient safety di atas segalanya. Puskesmas tempat mustase. Lansia bernama Pak Budi misalnya. Tahun lalu pas di screening waktu dia jalan 4 meter itu 3 detik. Tahun ini kamu tes lagi, melambat jadi 6 detik. Data kuantitatif ini kan senjata mutlak. Betul, datanya ngomong sendiri. Kamu bisa bilang ke keluarganya, Bapak Budi ngalamin penurunan kecepatan gerak 50% tahun ini loh. Risiko jatuhnya meningkat drastis. Kita butuh intervensi latihan keseimbangan sekarang sebelum beliau jatuh bulan depan. Gila itu komunikasi klinis berbasis sains yang gak terbantahkan sih. Ya, benar. Pemahaman klinis, integrasi sistem, dan kemampuan mengeksekusi dengan peralatan minimal. Itulah inti dari menjadi movement system expert. Identitas ini bukan sebatas tagline buat dicantumin di jas praktik doang, tapi tanggung jawab besar buat ngejaga masyarakat supaya nggak kehilangan hak kemerdekaan bergeraknya. Jadi udah jelas ya buat kamu para mahasiswa profesi fisio, kamu itu bukan dilatih buat cuma jadi tukang pelaksana rutinitas di pojokan ruangan klinik. Kamu tuh agen transformasi kesehatan masyarakat. Dan lewat screening gerak tahunan, ini, dari balita sampai lansia, fisioterapis bener-bener megang kunci buat nyiptain efisiensi sistem kesehatan primer yang luar biasa. Sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan model asuransi yang kaku kalau kamu berani main di ranah pencegahan di klinik mandirimu kelak. Saya rasa diskusi kita hari ini benar-benar ngebongkar banyak banget tembok pembatas. Sebelum kita tutup sesi deep dive ini, saya pengen melempar satu pemikiran provokatif. Dan saya mau kamu yang lagi dengerin ini, merenungkannya dalam-dalam malam ini. Silakan.
Tadi di awal kita pakai analogi dashboard mobil yang berkedip merah pas mesinnya bermasalah kan? Sekarang, tutup matamu sebentar dan bayangin ini. Gimana kalau di tahun 2045 nanti, setiap warga negara Indonesia, dari bayi yang baru bisa ngerangkak, sampai lansia di desa terpencil, punya rekam medis sistem gerak mereka sendiri secara digital? Wah, itu visi yang luar biasa. Sebuah rekam medis yang dipantau ketat secara biomekanik dan neurologis setiap tahun oleh seorang fisioterapis. Menjadi rutinitas yang sama normalnya, kayak pergi ngebersihin karang gigi ke dokter. Menurut kamu, kalau kita bisa memutus rantai disabilitas struktural sebelum hal itu terjadi, seberapa drastis usia harapan hidup, kemandirian bebas nyeri, dan produktivitas bangsa ini bakal melesat naik? Pastinya bakal eksponensial banget. Dan pertanyaan yang paling penting dari semuanya, di tengah pergeseran paradigma raksasa ini, apakah kamu udah punya nyali buat jadi pionir yang mewujudkan sistem revolusioner itu di tempat stasiunmu besok pagi? Terima kasih udah membedah pikiran bersama kami di Next Gen Visio. Sampai jumpa di revolusi gerak berikutnya.